Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kaidah yang kedua. Kemarin kita sudah belajar al-umuru biwaqasidiha. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyakki. Gitu ya. Apa sih kaidah ini? Sekarang kita baca dulu maknanya secara ringkasnya. Al-yaqinu bahwasanya la yazulu bisyakki. Sebagian kaidah ada la yuzalu bisyakki. Maknanya kurang lebih sama. Yaitu apa? Al-yaqinu sesuatu yang yakin adanya, la yazulu tidak dapat hilang bisyakki oleh sebab adanya keraguan-raguan. Jadi sesuatu yang memang kita yakini keberadaannya, kemudian tiba-tiba asyak, yaitu keraguan-raguan itu datang, maka ya sudah, yakinnya ini la yazul, dia tidak hilang. Sudah, biarkan saja, kita ambil sesuatu yang yakin ini. Keraguan-raguan ini kan baru datang aja, begitu ya. Dan biasanya keyakinan ini itu menjadi tetap atau benar-benar yakin lewat analisa, atau lewat adanya dalil, atau juga panca indera, bisa juga seperti itu, gitu ya. Baik, itu kurang lebih demikian. Adapun kita baca bayanul qaidati, penjelasan kaidahnya. Al-yaqinu lughatan, sekarang kita ngambil potong-potongannya, yaitu yakin dulu, kemudian syak, gitu ya. Habis itu nanti makna kaidahnya secara umum, gitu ya. Bayanul al-yaqinu lughatan, yakin itu secara bahasa adalah al-istiqraru. Apa istiqrar itu adalah istaqarra, stabil, tetap, tidak goyah, gitu ya. Itu namanya yakin. Seorang kalau yakin ya udah nggak goyah, dia tetap yakin, stabil pada pendiriannya, gitu. Ma'khudun min qaulihim, jadi kalimat yakin ini diambil dari perkataan orang-orang Arab, gitu. Apa? Yakinul ma'u fil haudi, yakin atau yakon, biasanya ada begitu juga. Yang dimaksud adalah yakin, nanti kita lihat terjemahannya yakin itu apa. Yakinul ma'u, air, fil haudi, di dalam danau. Yang dimaksud yakin apa? Yakin adalah istaqarra. Nah, istaqarra itu apa? Istaqarra tadi stabil. Stabilnya air atau tenangnya air, tidak goyak-goyak karena banjir misalnya, di dalam danau. Ya, di danau. Nah, berarti ini airnya tenang, gitu ya dimaksud. Maka yakin dimaksud adalah istaqarra, yaitu tenang, airnya tenang. Biasanya kalau air tenang itu dalam, biasanya begitu, gitu ya. Kemudian wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan yakin ini apa sih? Yang dimaksud adalah al ilmu alladzi la taradduda ma'ahu. Yakin adalah ilmu, ya, suatu ilmu yang tidak ada keraguan-raguan padanya, begitu ya. Ya, artinya benar, kalau yakin itu sesuatu ya jazm, ya, ilmu, ya, ilmu yang tidak ada keraguan-raguan, la taradduda, tidak ada keraguan-raguan padanya, gitu ya. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud yakin adalah tumaninatul qalbi, yaitu tenangnya hati, wastiqrarul ilmi fihi, dan stabil dan tetapnya ilmu pada hati tersebut atau qalbu, begitu ya. Au huwa, yang dimaksud dengan yakin bisa juga al-i'tiqadul jazim, yaitu apa? Kepercayaan yang pasti, ya. I'tiqad, percayaan, al-jazim yaitu pasti. Al-i'tiqadul jazimu, bacanya gitu ya. Nah, atman ut. Kemudian selanjutnya sekarang syak, ya, makna syakki secara lughah dan juga istilah. Wasyakku, adapun syak, ya, keraguan-raguan, lughatan secara bahasa, at-tadakhul. At-tadakhul, ya, jadi fi'il tadakhala, ya tadakhalu, tadakhulan atau tadakhulun, gitu ya. Tadakhul itu apa? Yaitu saling masuk, ya, saling masuk atau tumpang tindih. Nah, begitu, isyak, tumpang tindih. Nah, begitu. Maksudnya apa sih? Wadzalika li'anna syakka, ya. Yang demikian itu dikarenakan orang yang ragu, ya, yatadakhalu alaihi amrani, ya, masuk kepadanya, saling tumpang tindih di dalam dirinya antara dua perkara. Mau milih yang ini atau mau milih yang ini. Mau milih yang A atau yang B. Mana yang paling bagus, A atau B. Itu kan tadakhul namanya. Itu saling tumpang tindih. Mau milih mana, bingung. Itu namanya syak, gitu ya.
La yastati'u tarjiha bainahuma. Dan orang tersebut, orang yang ragu itu tidak dapat memilih mana yang paling kuat antara dua perkara tadi. Ya, bainahuma, antara dua perkara tadi. Ini bingung nih, mana yang paling bagus gitu kan? Mau beli yang ini atau yang itu? Nah, mana yang paling bagus bingung gitu ya. Itu maksudnya syak. Wastilahan, dan secara istilah, at-taraddudu baina wuqu'i syai'i at-taraddudu baina wuqu'i syai'i wa adamihi, yaitu keraguan-raguan antara terjadinya sesuatu, wuqu' itu terjadinya sesuatu, wa adamihi, dan juga tidaknya, gitu ya. Jadi istilah, secara istilah adalah syak adalah keraguan-raguan antara kejadian sesuatu atau belum terjadi, atau terjadinya sesuatu atau belum terjadi. Bingung, ini sudah terjadi atau belum, seperti itu. Nah, sekarang secara wal muradu bil qaidah. Sekarang makna secara umumnya. Apa yang dimaksud dengan al yaqinu la yazulu bisyakki atau la yuzalu bisyakki. An-nasyakka, bahwasanya syak atau keraguan-raguan, idza warada 'alal insan, apabila ya datang pada seseorang, ya tiba-tiba kepikiran gitu ya, keraguan-raguan, wa kana indahu yaqinun sabik, tapi ya dia sebelumnya itu memiliki keyakinan. Sebelumnya dia memiliki keyakinan yang benar-benar yakin. Nah, fa innahu, jadi gini, dia udah yakin sebelumnya pada sesuatu, kemudian tiba-tiba datang keraguan-raguan pada dirinya. Maka apa yang terjadi baginya? Fa innahu la yaltafitu ila syakki. Maka dalam kondisi demikian, la yaltafit innahu fa innahu la yaltafit. Dia nggak usah berpaling ila syakki, kepada keraguan-raguan. Udah, yang ragu tinggalkan saja. Maka kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, gitu ya. Udah, kita ambil aja sesuatu yang yakin gitu. Bal yarji'u fil hukmi ilal yaqinis sabiqi alaihi, ay fa innahu la yaltafitu ila syakki, bal yarji'u fil hukmi ilal yaqinis sabiqi alaihi. Akan tetapi dia kembali ya kepada hukum yang dia yakini ya sebelumnya gitu ya. Yarji'u fil hukmi, dia kembali kepada hukum yang dia telah yakini sebelumnya gitu ya. Atau dia menghukumi sesuatunya kepada sesuatu yang telah dia yakini sebelumnya, masih gitu. Atau dia menghukumi sesuatu yang tadi gitu ya dengan sesuatu yang udah dia yakini sebelumnya, gitu. Bisa demikian juga terjemahnya. Kurang lebih demikianlah. Kemudian amsilatul qaidati, ya contoh-contoh kaidah. Al-mithalul awal, contoh yang pertama adalah man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi, barang siapa sudah yakin bahwasanya dia itu sudah bersuci, dia udah wudu nih, yakin udah wudu, wa syakka fil hadathi, kemudian tiba-tiba dia ragu apakah dia udah batal atau belum, apakah dia tadi kentut atau enggak, fa innahu yabqa fi hukmit taharah, maka ya udah, sesuatu yang ragu tadi udah tinggalin aja, lupain, maka yabqa, fa innahu yabqa, maka dia tetap pada kondisi suci. Jadi misalnya saya udah wudu nih, kemudian saya ragu, saya tadi udah kentut atau belum ya? Udah, sesuatu yang ragu itu yaitu tadi, saya udah kentut atau belum, itu ragu. Ya udah, tinggalin aja. Kembali kepada hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Yaitu saya yakin bahwa saya dalam keadaan suci, begitu ya. Ini sering terjadi biasanya orang was-was, ini bahaya. Udah wudu, terus ragu, akhirnya wudu lagi, ragu, wudu lagi, wudu. Nah, ini kasihan, gitu ya. Makanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, gitu ya. Kita juga harus berdoa dari waswas, gitu ya. Maka adanya kaidah ini membantu kita sekali, gitu ya. Membantu orang yang memiliki sifat waswas, gitu ya. Adapun hukumnya nanti diserahkan kepada Allah ya, tenang aja, gitu ya. Jadi jangan nanti enggak terima, enggak ya, insyaallah gitu ya. Ini sudah ada juga dalilnya nanti, begitu ya. Jadi enggak usah ragu. Al-mithalu tsani, contoh yang kedua adalah man syakka fi ihdas sholawati hal shallaha aula. Barang siapa ragu pada salah satu dari salat-salat yang wajib, yaitu misalnya salat duhur, dia udah salat atau belum, hal shallaha atau aula, dia udah salat duhur atau belum, atau salat asar atau belum. Maka apa kondisinya? Kalau kondisinya demikian, maka apa yang harus dia lakukan? Wajib alaihi an yusalliyaha. Maka wajib kalau misalnya kondisinya demikian, dia harus salat. Ya, kenapa? Karena dia memang aslinya adalah memang belum sholat, gitu ya. Maka dia harus sholat, karena memang sholat itu sesuatu yang belum dikerjakan aslinya, gitu.
Li'anna sholata masykukun fi fi'liha, karena bahwasanya salat itu adalah sesuatu yang diragukan apa? Pada pekerjaannya. Maksudnya salat itu diragukan apakah dia udah dikerjakan atau belum. Udah. Ini kondisi demikian itu kan udah salat atau belum? Mana kan ragu nih. Udah salat atau belum ya? Ini kan ragu. Nah, maka salat ini kondisinya adalah dia harus salat ya, karena salat keadaan dia salat udah salat itu sesuatu yang diragukan ya. Apa tadi? Keadaan dia udah sholat atau dia udah sholat itu adalah sesuatu yang diragukan gitu ya. Maka wal aslu annahu lam yusolli, maka asalnya adalah dia belum sholat gitu ya, maka dia harus sholat gitu ya. Fala tabra'u zimmatuhu minha, maka tanggungannya tidak lepas darinya, yaitu apa? Minha, dari sholat. Artinya dia harus sholat, dia belum lepas tanggung jawabnya ya. Hatta ya'lama annahu shallaha, maka fala tabra'u zimmatuhu minha hatta ya'lama annahu shallaha, maka tanggung jawabnya terkait sholat atau tanggungannya dia itu tidak lepas sampai dia yakin bahwasanya dia sudah sholat. Hatta ya'lama, maka hatta yatayaqqana gitu ya, sampai dia yakin benar-benar bahwasanya dia udah sholat gitu ya. Baik. Ini saja, insya Allah kita lanjutkan besok dalil qaidah dan juga al-qawaidul mutafarriyah an qaidatil yaqin la yazulu bisyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.